Oke, halo semuanya. Oke, cuma berdua nih ya. Gak apa-apa nanti mungkin kalau kurang jelas, nanti penjelasan aku terkait ITS, bisa teman-teman ikut di sesi main room nanti. Aku juga ngisi, sama nanti bisa menghubungi aku secara personal aja. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain join ke breakout room ITS, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apakah suaraku kedengaran ya? Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Kak. Terdengar. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, sebelumnya karena ini agak dikejar waktu ya, setelah ini harus ngisi yang di main room, kita langsung aja. Ini penjelasan singkat terkait ITS Institut Teknologi 10 November. Jadi teman-teman jangan salah kaprah, jangan salah menyebut nama ITS. S-nya itu adalah 10 November. Nah, mungkin untuk nama breakout room ini agak ada kesalahan teknis dari teman-teman panitia, tapi that's okay. Jadi, Institut Teknologi 10 November merupakan salah satu universitas perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Timur, lebih tepatnya di kota Surabaya. Nah, mungkin kita langsung aja. Oke. Nah, ITS merupakan perguruan tinggi negeri terbaik ke-6 nasional dan ke-128 Asia. Dan relasi kampus ITS ini sendiri memiliki banyak sekali relasi dengan berbagai macam company, perusahaan, dan beberapa beberapa lembaga internasional maupun nasional. Sehingga untuk mencari pekerjaan, lulusan ITS itu hanya perlu menunggu sekitar 3,5 bulan. Kemudian ITS terkenal dengan tim riset robotika dan otomotif yang sudah malang melintang prestasinya di kancah nasional maupun internasional, dan kita menjadi juara umum kontes robot Indonesia empat kali secara berturut-turut hingga tahun 2024 ini. Kemudian ITS merupakan perguruan tinggi unggulan dalam bidang sains, teknologi, dan maritim. ITS terkenal akan ilmu maritimnya yang sangat besar dan punya beberapa jurusan yang terkait dengan kemaritiman. Dan yang terakhir, pengembangan teknologi yang tetap ramah lingkungan dengan program ITS Smart Eco Campus. Nah, ITS sendiri sudah terakreditasi oleh 4 badan akreditasi, satu akreditasi nasional dan 3 akreditasi dunia. Kita sudah mendapatkan akreditasi unggul dari PT, kemudian ada 12 prodi yang sudah diakreditasi oleh IABI yang berbasis di Jerman, kemudian ABET, satu prodi, dan ASIIN 25 prodi yang berbasis di Jerman juga kalau tidak salah. Next. Nah, di sini ada ranking ITS yang mana kita sudah menduduki peringkat 128 di Asia menurut QS World University Ranking. Dan terdapat beberapa peningkatan setiap tahunnya, dan menempatkan posisi ke-6 terbaik di Indonesia setelah IPB kalau tidak salah, atau enggak UNER. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja melihat fakultas dan departemen yang ada di ITS. Kita memiliki 8 fakultas dan satu sekolah interdisiplin. Dan satu sekolah interdisiplin ini dikhususkan untuk pasca sarjana, seperti halnya master, doktoral, dan beberapa program-program insinyur lainnya. Nah, di sini 8 fakultas itu ada Martek atau Fakultas Teknik Kelautan, kemudian ada Sivplan, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, Fakultas Kreabis atau Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Fakultas Insis, Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Fakultas Elektriks atau Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Scientix, Fakultas Sains dan Analitika Data, Vocation, Fakultas Vokasi, dan yang terbaru nih, yang paling muda adalah Medix, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Nah, di Fakultas Saintik ini berfokus pada ilmu-ilmu sains yang ada, berupa fisika, matematika, statistika, bioteknologi, sains analitika dan instrumentasi kimia, kimia, biologi, aktuaria, dan sains data. Fakultas ini memiliki ciri khas dengan warna base colornya itu adalah hijau. Kemudian
Fakultas INSIS, Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Di sini ada jurusan berupa teknik fisika, teknik sistem industri, teknik material dan metalurgi, rekayasa keselamatan proses, teknik mesin, teknik kimia, dan teknik pangan. Kemudian ada Fakultas Siplen, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Di sini kita ada 6 program studi, yakni teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, perencanaan wilayah dan kota, teknik geomatika, dan teknik geofisika. Kemudian ada Martek, Fakultas Teknologi Kelautan, yakni berfokus pada ilmu-ilmu maritim. Ada teknik perkapalan, teknik sistem perkapalan, teknik lautan, teknik lepas pantai, dan teknik transportasi laut. Kemudian ada Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Nah, fakultas ini punya banyak jurusan baru nih. Yang paling tua ini ada teknik elektro, kemudian telekomunikasi, biomedik, komputer, teknik informatika, kemudian ada jurusan baru, ada rekayasa perangkat lunak, rekayasa kecerdasan artifisial, teknologi informasi, sistem informasi, dan yang paling baru yakni adalah inovasi digital. Kemudian ada Fakultas Kreabis, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Di sini ada 7 sekarang, yakni ada desain produk industri, desain interior, bisnis digital, sains komunikasi, desain komunikasi visual, manajemen bisnis, dan studi pembangunan. Fakultas ini merupakan fakultas soshumnya yang ada di ITS. ITS bukan hanya terkenal akan keteknikannya, tapi juga kita punya jurusan-jurusan soshum. Dan jurusan soshum itu ada bisnis digital, sains komunikasi, manajemen bisnis, dan studi pembangunan. Kemudian ada fakultas yang paling muda, paling baru, ada teknologi kedokteran dan ada kedokteran. Nah, jadi bukan hal yang jadi lelucon semata bahwasanya ITS punya fakultas kedokteran dan sekarang sudah menjadi kenyataan, yakni dengan memiliki 2 prodi, yakni teknologi kedokteran dan kedokteran itu sendiri. Kemudian ada fakultas vokasi, yakni lebih berfokus pada vokasional ataupun program diploma. Di sini ada teknik infrastruktur sipil, rekayasa manufaktur, teknik rekayasa konversi energi, teknik rekayasa otomasi, teknik rekayasa kimia industri, teknik rekayasa instrumentasi, dan statistika bisnis. Nah, terkait jalur masuk yang ada di ITS, kita punya 6 jalur masuk itu sendiri. Yang pertama, seperti halnya pada PTN-PTN yang lain, kita ada SNBP dan SNBT. Kemudian ada seleksi prestasi. Nah, seleksi prestasi ini sendiri itu termasuk ke dalam seleksi kemitraan dan mandiri juga. Akan tetapi, kalau seleksi prestasi ini tidak dikenakan biaya SPI yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian ada seleksi IUP. Nah, kita juga ada beberapa jurusan yang membuka program studi internasional atau International Undergraduate Program. Nah, di sini yang untuk yang IUP ini sendiri hanya terdapat 25 program studi, dan yang terakhir ada golden ticket. Jadi teman-teman apabila mengikuti perlombaan yang ada di ITS yang diselenggarakan salah satu jurusan di ITS dan mendapatkan predikat juara 1, juara 2, dan juara 3, akan langsung bisa masuk ke ITS melalui golden ticket ini sendiri. Dan ini untuk besaran UKT ITS, yang mana selanjutnya aku bahas ini. Nah, jadi UKT ITS itu paling tingginya ada di 7.500.000 dan paling rendahnya itu ada di Rp500.000. Mungkin aku rasa UKT ITS ini merupakan UKT paling rendah, bahkan golongan paling besarnya aja 7,5 dibanding PTN-PTN besar yang ada di Pulau Jawa lainnya. Itu menjadi salah satu unggulan yang ada di ITS. Kemudian untuk UKT SKM dan prestasi. Nah, untuk UKT-nya itu sendiri paling tinggi itu hanya 12.500.000 dan paling rendahnya itu yang tadi yakni 7.500.000, dan untuk khusus untuk S1 kedokteran ITS yakni Rp20 juta. Nah, untuk yang prestasi ini sendiri hanya membayar UKT, tidak dikenakan oleh SPI. Nah, yang mana SPI itu ada sendiri besarannya, bisa teman-teman
lihat di link berikut its.ac.id/admission. Di sana penjelasannya lebih lengkap. Kemudian ada UKT IUP. Nah, IUP ini karena kelas internasional, mungkin agak sedikit mahal ya. Yang mana UKT-nya setiap semester itu 25 juta. Dan ditambah dengan biaya ADF. Dan pas pendaftaran ulang untuk biaya IDF itu 37.500.000 rupiah. Nah, eh, mungkin teman-teman berpikir bahwasanya kalau di ITS di Surabaya itu biaya hidupnya itu mahal banget ya, karena Surabaya kota besar kedua setelah Jakarta. Tapi aku rasa nggak yang semahal itu. Kalian masih bisa dapat makanan sebesar 8.000 rupiah sekali makan. Kemudian untuk kos-kosannya juga masih ada yang tersedia 400.000 per bulan. Tapi mungkin ini ukurannya lebih kecil dan pastinya tidak ada kipas angin ataupun AC ya teman-teman. Dan kita juga punya asrama mahasiswa ITS. Nah, untuk asrama ini sendiri bisa kalian cek di linknya asrama ITS. Untuk harganya itu bisa bervariasi. Ada yang double bed, ada yang satu kamar itu berempat, ada yang satu kamar itu cuma satu orang aja. Itu tergantung tipenya dan berapa orang yang akan menempatinya. Nah, terkait kegiatan yang ada di ITS itu sama seperti PTN-PTN lain ataupun univ-univ lain. Akan tetapi di sini kami mengklasifikasikannya ke dalam 4 bidang pengembangan, yakni ada keilmiahan, manajerial, minat bakat, dan kewirausahaan. Nah, teman-teman bisa masuk di antara salah satu keilmiahan, manajerial, minat bakat, atau kewirausahaan ketika nanti masuk ITS. Kalau aku sendiri saat ini ataupun waktu itu aku menekuni bidang keilmiahan dan manajerial. Kemudian, ini untuk keilmiahan sendiri itu banyak hal yang bisa teman-teman ikuti terkait lomba ilmu pengetahuan dan keprofesian. Kita ada yang namanya PKM dan Gemastik. Kita sering memenangkan PKM dan Gemastik. Bahkan Gemastik pernah menjuarai juara umum dan PKM kemarin menjuarai peringkat ketiga di PIMNAS 37. Kemudian kita terkenal akan tim riset robot, mobil, kapal, dan inovasi dan bisnis. Yang mana tim ini sudah melalang buana baik di skala nasional maupun internasional, bahkan pernah sampai Amerika dan menang. Ini ada Ichiro, Sapu Angin, Hydron, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian manajerial di sini lebih ke arah organisasi itu sendiri. Nah, organisasi itu bisa teman-teman ikuti, yakni organisasi intrakampus seperti halnya BEM, HIMA, BLM, Senat Mahasiswa, dan sebagainya. Kemudian kita terkenal akan student chapternya yang sangat besar seperti halnya SRI, SPI, HIPMI, 180 DC, dan masih banyak yang lainnya. Sorry, oke. Kemudian lembaga minat bakat. Lembaga minat bakat ini organisasionalnya yang mengurusi beberapa UKM-UKM yang ada di ITS. Kemudian kita terkenal juga latihan keterampilan manajemen mahasiswa yang biasa disebut LKMM, mulai dari pra-TD, TD, TM, dan TL. Dan yang terakhir pastinya kepanitiaan tingkat institut. Yang paling besar yakni ada 3 kepanitiaan yang ada di ITS, yakni Inilo ITS, Grigi, dan ITS Expo, dan beberapa kepanitiaan yang diselenggarakan oleh setiap jurusan itu sendiri. Kemudian ada minat bakat. Minat bakat di sini kita bagi ke dalam 4 bagian, yakni ada bagian bela diri, olahraga, seni dan pertunjukan, dan bidang khusus. Nah, minat bakat ini semuanya ternaungi dalam bentuk organisasi yang namanya unit kegiatan mahasiswa atau UKM seperti kampus-kampus yang lain. Dan yang terakhir kewirausahaan. Nah, ITS ini punya moto sebagai entrepreneurship kampus pada tahun 2030 nantinya. Sehingga kami itu punya beberapa program ataupun kegiatan yang berkhusus pada kewirausahaan, yakni organisasi di bidang kewirausahaan. Teman-teman bisa ikut TDC ataupun Kopma Dokter Angka ITS. Kemudian ada pelatihan, ada kegiatan, ada berupa kompetisi dan webinar-webinar yang berkaitan dengan kewirausahaan di ITS.
Nah, berbicara masalah beasiswa di ITS itu punya banyak relasi dengan beberapa perusahaan dan lembaga, sehingga banyak beasiswa-beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa ITS. Nah, beasiswa itu ada yang dimulai pada saat kalian mulai kuliah atau di pertengahan kalian kuliah. Misal kalau yang dimulai pas pertama kuliah itu ada KIP kuliah yang biasa diselenggarakan oleh Kementerian Pusat. Kemudian ada beasiswa yang berdasarkan yayasan, alumni, ataupun BUMN, ataupun perusahaan lain yang kadang diselenggarakan itu dibuka pendaftarannya pada saat kalian semester 3 ataupun semester 5. Nah, untuk informasi terkait beasiswa itu sendiri, ini bisa kalian lihat di link yang tadi, its.ac.id/admission/mandiri underscore ya strip beasiswa. Nanti di sana banyak informasi terkait beasiswa yang akan teman-teman dapatkan. Dan pastinya informasi beasiswa ini bisa kalian lihat di postingan-postingan yang unggah oleh Ditmawa ITS di Instagram. Nah, terkait tempat estetik nih di ITS, kita punya 4 spot nih ya. Ada air mancur rektorat yang sangat ikonik sebagai ciri khas ITS. Kemudian Selasar Masjid Manarul Ilmi. Ini tempatnya sangat adem sekali, walaupun di tengah terik matahari siang hari di Surabaya, tapi tempat ini tetap adem karena dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Kemudian Plaza Dokter Angka yang paling banyak menjadi spot foto-foto ketika mahasiswa-mahasiswa itu sudah wisuda. Dan yang terakhir lingkaran perpustakaan. Ini juga cukup luas dan bisa buat teman-teman bisa santai di pinggir-pinggirnya itu ada tempat duduk dan teduh gitu. Nah, ciri khas ITS itu sendiri terkenal dengan sebutan Kampus Biru Perjuangan. Bahkan di lagu orientasi kampus kami yang namanya Gerigi itu disebutkan bersatunya semua warna yang ada di TS menjadi satu padu warna biru. Dan di sini kita juga memiliki slogan nih yang disebut ISO Turu Sangar. Kalau disingkat ITS. Nah, mungkin teman-teman dari Timur agak kurang paham nih ya artinya ISO Turu Sangar itu apa. Jadi artinya tuh ISO Turu Sangar kalau bisa tidur itu berarti keren gitu karena anak-anak ITS itu terkenal mungkin agak jarang tidur, sering begadang dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah punya visi pembangunan sebagai ITS Smart Eco Campus. Nah, yang mana saat ini sudah banyak beberapa di setiap departemen bahkan itu punya kebun-kebunnya sendiri, kemudian punya pengolahan sampahnya itu sendiri. Jadi tata kelola lingkungan yang ada di ITS itu sudah sangat baik dan bahkan saat ini pernah menerima penghargaan UI Green Metric itu peringkat ketiga di Indonesia. Nah, ini beberapa website dan medsos yang berkaitan dengan ITS. Apabila teman-teman ingin lebih kepo lagi terkait jurusan admisi yang ada di ITS, bisa aja langsung apa namanya akses link yang ada di bawah ini its.ac.id. Di sini teman-teman bisa melihat akan ada banyak pilihan fitur yang ada di websitenya, mulai dari admisi, kemudian studi ITS, kesempatan riset ITS, inovasi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita juga ada beberapa media sosial di IG, di YouTube, dan LinkedIn. Di IG ini sendiri teman-teman bisa follow ITS Admission sama @ITS_campus sebagai Instagram official dari ITS itu sendiri. Kemudian untuk konten-konten menarik dan edukatif lainnya seputar ITS itu bisa teman-teman lihat di YouTube kita, Institut Teknologi 10 November. Oke, mungkin dari aku itu aja. Teman-teman yang ingin bertanya secara personal ataupun bertanya lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi aku di IG ku RenWY, kemudian melalui WA juga tidak apa-apa. Terima kasih. Mungkin ya silakan Dinda kalau ada pertanyaan. Halo Kak, aku izin bertanya.
Kalau tadi kan ada slogan ITS yang iso terus sangar, berarti apakah kita bakal kalau yang masuk ITS itu bakal sesusah itu kah belajar? Sebenarnya itu hanya sebuah plesetan aja sih. Eh, Sesusah apapun itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa manage waktu dengan baik, maka waktu belajar dan waktu istirahat itu pasti akan seimbang. Tapi mungkin karena di ITS ini ada beberapa influence ataupun pengaruh dari teman-teman yang lainnya, sehingga kita juga ikut-ikutan tuh begadang dan sebagainya. Mungkin itu bisa dikembalikan ke diri sendiri aja sih. Boleh nanya lagi nggak, Kak? Boleh, boleh. Kalau di tes itu menekankan untuk lakuin kewirausahaan nggak? Kenapa bisa diulang pertanyaannya? Kurang jelas suara. Kalau di ITS itu terkadang ada nggak yang menekankan untuk melakukan kewirausahaan atau semacamnya? Oke, kita di ITS itu ada eh, mata kuliah wajib seluruh mahasiswa ITS, tidak memandang dari jurusan mana, kita ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Nah, di sana teman-teman wajib untuk sekadar membuat prototipe produk yang bisa dibuat jadi bisnis, ataupun hanya sebagai apa namanya ya, kayak contoh gitulah untuk dikembangkan menjadi bisnis. Nah, untuk nanti dikembangkan menjadi bisnis beneran itu sangat memungkinkan karena kita juga ada yang namanya inkubator untuk mahasiswa-mahasiswa yang punya bisnis itu sendiri. Temanku ada yang masuk inkubator itu, ada yang bisnis tryout OSN, kemudian ada yang punya apa namanya, bisnis sewa angkot di Malang, dan itu sudah masuk inkubator yang ada di ITS. Seperti itu. Itu berarti untuk semua jurusan atau gimana, Kak? Atau tertentu aja? Untuk yang mata kuliah itu semua jurusan, tapi untuk yang masuk inkubator itu ketika kalian sudah punya usaha itu sendiri dan sudah berjalan beberapa tahun, mungkin ya, udah berjalan beberapa bulan, baru kita bisa mengajukan diri ke inkubator usaha yang ada di ITS. Oh, makasih, Kak. Sama-sama. Oke, aku kurang paham ini ya. Apakah aku harus balik lagi? Sebentar. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum aku pindah ke main room. Oke, mungkin teman-teman yang pengen masih tanya-tanya bisa hubungi aku di nomor yang udah tertera di sini ataupun di IG ku ya. Aku mau izin balik ke main room. Terima kasih teman-teman.